warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu wilujeng kalih sing sami kala. Sedulur Sinarwedi, jadi kali ini kita lagi ada di kantor Ekskarisidenan Kediri. Jadi di belakang saya ini adalah dulu adalah kantor residen Kediri. Jadi ini merupakan salah satu peninggalan yang cukup tua dari bangunan bersejarah yang ada di kota Kediri. Walaupun masih belum masuk ke dalam warisan budaya atau warisan kultur heritage, tetapi secara kenyataan bahwa bangunan ini telah mewarnai sejarah Kediri sedemikian rupa. Baik itu pada saat kolonial zaman Inggris, Belanda dan Jepang sampai pada pasca kemerdekaan. Nah, bangunan ini setelah berganti beberapa periode ya. Jadi sekarang berfungsi sebagai kantor Badan Pendapatan Daerah Kediri. Nah, kalau kita lihat bangunan ini masih cukup utuh, kemudian terawat, walaupun belum masuk dalam cagar budaya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan selusuri sudut demi sudut, lorong demi lorong dari bangunan eks residen Kediri ini. Mari kita lakukan. Sekarang saya berada di beranda dari gedung residen Kediri. Jadi ini beranda-beranda yang ada di sini dengan pilar-pilar yang besar merupakan khas ciri dari bangunan-bangunan Eropa abad pertengahan. Dan ini semuanya banyak pilar-pilar yang dengan teras-teras, dan ini lantainya ini masih asli, jadi marmer yang memang asli, yang baru sesuai dengan yang pertama kali ada atau yang pertama kali bangunan ini didirikan. Memang secara literatur ya, bahwa tidak ada yang menyebutkan bangunan ini didirikan tahun berapa. Tetapi kalau kita lihat di samping bangunan ini ada semacam lonceng ya, lonceng yang cukup besar, itu bertuliskan tahun 1860. Kerajaan Mataram itu menyerahkan Karesidenan Kediri kepada pemerintah Hindia Belanda itu pada tahun 1830 pasca peperangan Pangeran Diponegoro. Apakah ini merupakan bagian dari perjanjian-perjanjian penyerahan wilayah setelah pasca Pangeran Diponegoro terkalahkan? Karena memang pada waktu itu terjadi konspirasi antara VOC sendiri, pemerintah Hindia Belanda, dengan beberapa wilayah atau kerajaan-kerajaan, dalam hal ini penguasa-penguasa Mataram, sehingga mungkin sebagian dari wilayah Kediri atau wilayah Mataram dilepaskan untuk diberikan kepada pihak pemerintah Belanda. Di samping sudut sebelah kiri saya itu terdapat juga nama-nama residen atau pembantu gubernur dari mulai tahun 1957 sampai dengan tahun 1998. Jadi selesainya pembantu gubernur itu adalah tahun 1998 ketika era Undang-Undang Otonomi Daerah telah digulirkan. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui sisi-sisi atau sudut-sudut ruangan yang ada di kantor residen Kediri ini, kita akan ke dalam. Mari. Ini adalah disebut dengan
ruangan Pasewakan Agung ya. Kalau kita lihat nama Pasewakan Agung itu tidak ini, kita familiar sekali lah dengan bahasa itu Pasewakan Agung yang biasa digunakan untuk keraton-keraton Jawa, baik itu Surakarta maupun Ngayogyakarta Hadiningrat ya. Pasewakan Agung itu adalah tempat pertemuan besar ya. Jadi di situ kalau dalam budaya keraton itu adalah bagaimana raja itu seperti menerima laporan para adipati-adipati yang ada di wilayah-wilayah bagian-bagian bawahan-bawahan kerajaan. Nah, di sini juga sebagai seorang residen pasti seorang residen itu membawai bupati dan patih. Ya, jadi pada zaman-zaman era tahun 1800-an itu ada bupati dan ada patih, dan Kediri ini meliputi beberapa kabupaten. Ya, jadi Kabupaten Kediri sendiri, kemudian Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, kemudian Kabupaten Trenggalek, juga Kabupaten Nganjuk. Jadi membawai 5 kabupaten atau kadipaten wilayah yang ada di Karesidenan Kediri. Dan pasti pada saat tertentu secara periodik seorang presiden perlu memanggil para bupati dan pejabat-pejabat daerah untuk melakukan semacam rapat besar yang diletakkan atau ditempatkan di Pasewakan Agung ini. Nah, para residen ini adalah orang Eropa pada zaman Inggris Britain atau Britania Raya itu menguasai Indonesia, dan seorang Belanda pada saat pemerintahan Hindia Belanda. Nah, kalau kita lihat juga di sini dari model-model pintunya itu juga pintu-pintu yang cukup besar dan masih asli, termasuk di atasnya ini atap yang memang tembus keluar sehingga cahaya matahari masih bisa masuk, dan ini masih asli dan belum ada semacam renovasi atau perubahan-perubahan di sini. Nah, kemudian di pinggir-pinggirnya ini ada foto-foto residen ya, residen Kediri ya. Jadi kalau kita tahu bahwa sebetulnya residen itu dimulai oleh pemerintahan Inggris Raya pada saat Inggris menduduki Hindia Belanda. Jadi pada waktu itu sempat pada tahun 1811 itu pemerintahan kolonial itu berganti dari pemerintahan Hindia Belanda ke Inggris. Pada waktu itu karena setelah terjadi pergolakan peperangan yang ada di Eropa. Nah, tapi kemudian pada tahun 1815 setelah orang-orang Eropa itu sebagian bersatu dan memerangi Napoleon Bonaparte dari Prancis, maka pada waktu itu Inggris termasuk salah satu bersekutu dengan Belanda, dan pada saat kejatuhan Napoleon itu Indonesia atau Hindia Belanda itu dikembalikan lagi kekuasaannya kepada pemerintah Hindia Belanda. Itu terjadi pada tahun 1815. Nah, jadi sekitar antara 4 sampai 5 tahun saja Inggris berkuasa di Hindia Belanda. Baik, kita akan ke sudut yang lainnya.